Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mira Amazola. Pada kali ini saya akan mencoba untuk berbagi aksi nyata pelatihan mandiri tentang menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka. Oke, Bapak Ibu hebat, mari kita sama-sama menyaksikan. Dalam kurikulum mereka ada 5 modul yang dibahas. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan coba masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Nah, sebagai seorang pendidik, apakah kita sudah pernah mencoba merefleksikan diri? Apa peran yang telah kita lakukan sebagai pendidik? Pernahkah kita memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa kita di masa depan? Itu adalah pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri sebagai pendidik sebelum kita mulai memasuki kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, kita perlu untuk mengenali karakteristik murid kita lebih dahulu, mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Kita harus belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi agar bisa menghantarkan murid-murid menjadi murid yang merdeka dalam belajar dan bisa mencapai tujuan pembelajaran nantinya. Bapak Ibu, apa peran kita sebagai seorang guru? Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita harus menjadi penuntun, motivator, fasilitator, serta penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menuntun siswa ke arah yang lebih baik, mendidik siswa dari kurang baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, serta kita bisa menjadi penggerak transformasi pendidikan agar lebih bisa berpihak kepada murid, bagaimana kita dalam kelas bisa mendidik murid menjadi murid yang mempunyai karakteristik profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ingin menjadi guru seperti apakah kita nantinya? Apakah kita ingin menjadi guru yang akan dikagumi saja oleh murid? Menyimak pendapat murid? Menyemangati murid? Guru idola? Atau guru yang bisa memberikan energi positif kepada murid? Guru yang membuat murid tertarik untuk belajar? Guru yang memiliki empati kepada murid? Atau guru yang galak? Guru yang menjadi momok bagi murid-murid, yang ditakuti murid-murid. Ini semuanya akan menjadi pilihan bagi kita, yang mana yang akan kita pilih nantinya, itu sesuai dengan peran kita sebagai pendidik. Tapi Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, tentulah kita ingin menjadi yang digugu dan yang ditiru, serta dapat memberikan contoh baik bagi murid-murid kita nantinya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk kepada topik yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Nah, apakah mendidik dan mengajar itu berbeda, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, mengajar itu adalah proses pendidikan dan memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan murid sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Jadi kita sebagai seorang guru atau pendidik tidak hanya sekedar mengajar, tetapi tugas dan tanggung jawab kita ada 2, yaitu mengajar dan mendidik murid untuk menjadi lebih baik ke depannya agar dapat mencapai tujuan pendidikan kita, yaitu untuk dapat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban sesuai dengan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu,
Dalam mendidik dan mengajar, ada 3 aspek yang perlu kita pahami. Pertama yaitu mendidik secara menyeluruh, yang kedua pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh. Nah, dalam mendidik secara menyeluruh, kita harus mendidik anak-anak agar bisa tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik dan tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Jadi kita memang mengajarkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Lalu selanjutnya pendidikan selama 1 abad. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Nah, sebagai pendidik, kita juga harus bisa menjadikan murid kita menjadi manusia seutuhnya, yaitu bagaimana kita mengajar, dan menyampaikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pada bagian yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam hal ini sebagai pendidik, kita harus melihat kodrat murid dan prinsip trikon dalam, mendidik serta mengajar di dalam kelas. Nah, kodrat murid ini juga terbagi 3. Pertama adalah kodrat keadaan, yang kedua kodrat alam, dan yang ketiga adalah kodrat zaman. Apa yang dimaksud dengan kodrat keadaan? Yaitu pendidikan ini bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Jadi sebagai pendidik kita harus bisa adaptif dengan keadaan yang ada dan menyesuaikan segala sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Lalu, kodrat berikutnya adalah kodrat alam. Kita tahu bahwa setiap murid itu dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada murid yang lahirnya di daerah pantai, ada yang di daerah pegunungan. Nah, sebagai guru, kita harus memberikan pengalaman belajar sesuai di mana murid itu tinggal. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Perubahan zaman ada hal yang pasti. Zaman berubah, cara mengajar dan mendidik pun juga harus menyesuaikan demi murid-murid kita nantinya. Selanjutnya adalah prinsip trikon. Dalam prinsip trikon ada 3, yaitu pertama kontinuitas, yang kedua konvergen, yang ketiga adalah konsentris. Maksud dari kontinuitas adalah bagaimana pengembangan kita lakukan secara berkesinambungan, terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita bisa mengantarkan siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu prinsip selanjutnya adalah prinsip konvergen. Dalam dunia pastilah, pendidikan ini berkembang dan kita bisa, menerapkan, jenis pendidikan yang ada di negara lain atau bangsa lain. Tapi bersama bangsa lain kita mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia tanpa mengorbankan nilai, eee, kebudayaan bangsa kita. Selanjutnya adalah prinsip konsentris, yaitu kita harus bersikap terbuka dengan perubahan zaman, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan yang ada di sekitar kita, agar apa? Agar kita tetap melestarikan budaya-budaya, yang ada di, bangsa kita. Selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ini merupakan hal yang penting sekali karena mendidik anak-anak memiliki kecerdasan dan budi pekerti adalah satu paket. Bagaimana budi pekerti ini akhirnya nanti akan membentuk karakter siswa mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, budi di sini maksudnya adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Pekerti yaitu ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Nah, budi pekerti sangat dibutuhkan pada saat ini bagaimana kita seorang pendidik bisa membentuk murid menjadi murid yang memiliki budi pekerti yang luhur. Selanjutnya adalah teori konvergensi dan bagaimana transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ini merupakan tujuan akhir dari pendidikan kita, yaitu bagaimana mencapai keselamatan dan kebahagiaan murid. Hal ini dapat dipenuhi ketika guru sudah memahami perannya dan menjalankan sistem Among.
pada era digitalisasi saat ini, sehingga mengharuskan kita sebagai seorang guru menjadi guru yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan contoh dari form umpan balik audiens. Demikian saja, sharing kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.